Qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi bid dharain amin. Thumma innaka sa'altani 'anil 'ubudiyyah wa hiya thalathatu asya' ahaduha muhafadhatu amri syar' wa thaniha ar-ridha bi qada' wal qadar wa qismatullah wa thalithuha tarkur ridha nafsika fi talab ridallahi ta'ala. Apa hakikat dari ubudiyah? Apa hakikat dari penghambaannya seorang kepada Allah? Apa hakikat penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya? Maka beliau menyebut ada 3. Yang pertama, menjaga perintah syariatnya. Hakikat ubudiyah, dikatakan kau seorang hamba Allah kalau kau jaga aturan Allah. Kalau enggak, bukan hamba kamu. Hamba-hambaan. Hamba itu nurut, jaga betul perintah tuannya, itu hamba. Hakikat ubudiyah seorang hamba menjaga perintah Tuhannya. Maka orang yang maksiat, hambanya diragukan. Penghambaannya kepada Allah diragukan. Hakikatnya ya dia hamba, tapi hambanya itu bukan hamba beneran. Ya. Statusnya memang hamba, tapi dia nggak kayak hamba, kayak tuan. Seenaknya sendiri nggak bisa diatur. Mana mungkin akan dicintai oleh Allah seorang yang tidak menghamba kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ar-ridha bil qada wal qadar. Wa qismatillah wa bil qismah wa bi qismatillah. Hakikatnya penghambaan seseorang kepada Allah adalah ridha dengan takdir Allah, ridha dengan ketentuan Allah, ridha dengan pembagian yang Allah sudah tentukan. Itu namanya hamba. Kalau masih di antara kita ada i'tirad. I'tirad itu apa? Ketidakrelaan. I'tirad itu dengan bagian yang sudah Allah tentukan, bukan hamba. Hamba itu nggak boleh gitu. Jangan lagi hamba sama Allah, murid sama guru aja nggak boleh. Saya dapat rezeki, dapat uang 100 juta, tak kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta, tak kasih 5 juta, 1 juta. Ngamuk ya. Oh, kenapa? Ente murid, tak boleh ente kayak gitu sama guru ente. Kayak ceritanya ini aja, Khawarij itu. Rasulullah pas bagi-bagi ghanimah, ada satu di antaranya mengatakan, apa? Ittaqillah ya Muhammad. Takwalah kau kepada Allah wahai Muhammad, bagimu tidak rata. Bahkan Rasulullah tahu. Oh ini dikasih sekian karena ini mu'allaf qulubuhum, bagi lemah ini harus dikasih duit yang banyak. Kalau ini Masya Allah, itu Rasulullah tahu dan kebutuhannya. Maka Allah yang tahu, Rasulullah yang tahu. Kita sebagai sahabat nggak boleh tahu ketika sahabat itu nggak rela, apa yang terjadi. La haula wala quwata illa billah. Inna mi'dhi'i hadza. Ya, dari orang ini akan datang sekelompok kaum yang tidak mereka itu membaca Quran kecuali sampai leher. Mereka itu sifatnya panjang lebar. Itu mereka sifatnya itu ya'buduna yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal asnam. Mereka itu ahlul authan. Mereka itu orang yang beriman dikejar, dibunuh, tapi orang-orang yang menyembah berhala justru dibiarkan. Ya, fa idza adraktu hum, kata Rasulullah, kalau aku ngalami zaman anak cucunya mereka, ya, la qataltuhum qatla'at. Aku perangi mereka seperti aku perangi kaum Ad. Aku bantai mereka sebagai pembantaiannya kaum Ad. Kenapa? Karena nggak ridho dengan ketentuan, nggak ridho dengan pembagian. Ya, ente anak ngasih gini, ente nggak rela, itu murid ente nggak sodik. Apalagi Allah. Kok kita ini menghamba kepada Allah, tapi kita ngatur pemberiannya. Nah, hamba yang benar-benar menempatkan dirinya sebagai hamba Allah, rela dengan semua ketentuan takdir dan pembagiannya.
Itu baru hamba. Yang terakhir, hamba yang disebut hamba kalau sudah mampu meninggalkan keinginan dirinya untuk keinginan Allah. Ya tadi, apa kata Imam Haddad? Ya. Fa'atharahum waqtasahum bil wilayati. Ya. Atharullaha rabbahum fa'atharahum waqtasahum bil wilayati. Ya, mereka waktu di dunia lebih memilih untuk menggapai ridha Allah daripada menggapai ridha dirinya. Jadi tidak hidup di dunia untuk memuaskan hawa nafsunya, tapi selalu di dunia ini karena dia hamba memuaskan keinginannya Allah. Keinginan dia itu nomor 2, keinginan Allah nomor 1. Kita enggak, kita nomor 1 keinginan kita, nomor 2 keinginan Allah. Kita ini kadang-kadang keinginan Allah kita ingin rubah demi keinginan kita. Makhluk. Makhluk apa kita ini? Aneh kita ini. Demi untuk kita umbar ego kita, keinginan kita tinggal keinginannya Allah. Maka itu bukan hamba. Hamba itu yang mampu mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan dirinya. Apa yang buat Allah rela itu didulukan. Kalau yang membuat dirinya rela nanti nomor 2.